Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Triwayu Novita, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Aku ingin bertanya nih, sama kalian ya semua nonton video ini. Kira-kira apa yang kalian pikirkan jika melihat gambar yang di layar? Pernah nggak sih kalian melihat atau bahkan mengenal orang yang mempunyai kelainan albino atau hemofilia? Atau pernahkah kalian berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah seorang penderita kelainan genetik, orang tuanya juga memiliki kelainan genetik? Atau apakah anak-anak penderita kelainan genetik juga bisa mengalami kelainan genetik? Nah, untuk itu, pada pembahasan kali ini, aku akan menjelaskan kelainan genetik pada manusia dan juga macam-macam kelainan genetik beserta contoh-contohnya. Namun, sebelum membahas itu, kita harus tahu dulu apa itu hereditas dan kromosom. Kromosom adalah alat yang digunakan untuk mengangkut gen-gen yang diturunkan dari induknya ke keturunannya. Kromosom terdiri dari kromosom gonosom atau jenis kelamin yang berjumlah sepasang dan kromosom autosom yang berjumlah 22 pasang. Jadi, kromosom pada manusia berjumlah 23 pasang kromosom. Dalam pemeriksaaannya, kromosom tersebut dapat mengalami kelainan atau kecacatan. Kecacatan ini dinamakan dengan kelainan genetik tersendiri, yaitu suatu kondisi di mana terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen, sehingga menimbulkan penyakit atau kelainan. Kelainan genetik sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama, kelainan terpaut kromosom X yang resesif, yaitu kelainan yang disebabkan karena terpaut kromosom X atau kromosom kelamin atau kromosom. Gen penyebab penyakit ini selalu bersama-sama dengan kromosom X. Yang kedua yaitu kelainan kromosom yang terpaut kromosom autosom, yaitu kelainan yang disebabkan oleh kromosom autosom atau kromosom tubuh. Jadi, penyakit akan muncul jika sifat yang diturunkan dari kedua orang tuanya adalah sifat yang resesif. Namun, jika sifat resesif yang diturunkan dari salah satu orang tua, maka tidak dapat terjadi kelainan, namun dapat membawa sifat resesif atau biasa disebut dengan normal karir, dan dapat diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, untuk kelainan genetik yang pertama, yaitu terpaut kromosom X yang resesif. Contoh dari kelainan ini yang pertama adalah hemofili. Seperti pada gambar, kelainan hemofili adalah kelainan di mana darah sukar membeku. Laki-laki normal menikah dengan wanita normal karir hemofili. Jadi, maka tentukan sifat anak-anaknya. Kita bahas, kita tuliskan dulu parentalnya, yaitu laki-laki normal X besar Y menikah dengan perempuan normal karir, berarti X besar X kecil. Dan ketentuan gametnya yaitu X besar Y dan X besar X kecil. Dapat kita tentukan F1-nya yaitu yang pertama X besar disilakan dengan X besar. Kedua, X besar disilakan dengan X kecil. X besar X kecil. Ketiga, Y disilakan dengan X besar X besar Y. Keempat, Y disilakan dengan X kecil X kecil Y. Yang pertama ini berarti wanita normal. Yang kedua, wanita normal karir. Yang ketiga, berarti laki-laki normal. Dan yang keempat, berarti laki-laki hemofili. Lalu kita bisa hitung kemungkinannya. Lalu kemungkinan anak-anak
hemofili. Kita dapat itu menggunakan rumus yaitu sigma penderita dibagi dengan sigma total anak dikali 100%. Itu sama dengan sigma penderita berarti 1 ya, dibagi total anaknya ada 4 kali 100%. Jadi 25%. Jika kita ingin menghitung misal kemungkinan anak laki-laki hemofili, dapat itu berarti 1/2. Kenapa 2? Karena laki-lakinya ada 2 dikali 100% sama dengan 50%. Jadi kemungkinan untuk anak laki-laki hemofili adalah 50%, dan jika kemungkinan anak-anak menderita hemofili adalah 25%. Contoh kelainan yang kedua adalah buta warna. Buta warna ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu buta warna total dan juga buta warna sebagian. Buta warna total ditulis dengan C besar B, dan buta warna sebagian adalah C kecil B kecil. Contohnya adalah seorang wanita normal karir buta warna menikah dengan laki-laki normal. Berapa persentase anak-anaknya yang menderita buta warna? Jadi laki-laki normal XC besar B Y dengan wanita normal karir XC besar B kecil XC kecil B kecil. Kita tentukan gamitnya. Ini berarti XC besar B kecil Y ini XC besar B kecil dan XC kecil lebih besar. Kita tentukan yang satunya. XC besar B kecil disilangkan dengan XC besar B kecil. Jadi XC besar B kecil dan XC besar B kecil dengan XC kecil B kecil. XC besar B kecil, XC kecil B kecil. Lalu Y dengan XC besar B kecil, XC besar B kecil Y disilangkan dengan S kecil B kecil, XC kecil B kecil Y. Ya, ini berarti adalah wanita normal. Ini berarti wanita ini berarti normal karir, berarti laki-laki normal, dan ini laki-laki buta warna. Untuk menghitung kemungkinan anak-anak buta warna itu sama seperti yang tadi, yaitu sigma penderita dibagi sigma total anak kali 100%. Kemudian 1/4 kali 100%.
sama dengan 25%. Jadi kemungkinan anak-anak menderita buta warna adalah 25%. Penyebab kelainan kromosom yang kedua adalah terpaut kromosom autosom atau kromosom tubuh. Contoh yang pertama adalah albino. Seperti pada gambar, albino biasa dicirikan dengan warna kulit yang putih pucat. Hal ini disebabkan karena penderita albino tidak memiliki pigmen dalam kulitnya atau dalam tubuhnya. Albino ini dibawa oleh gen resesif. Langsung pada contohnya, seorang laki-laki albino menikah dengan wanita normal karir, maka tentukanlah sifat-sifat anaknya. Pertama kita tentukan parentalnya, itu laki-laki albino X, kita berikan X kecil, Y, menikah dengan wanita normal karir, X A besar, X A kecil. Kita tentukan gametnya, yaitu X A kecil, Y. Ini X A besar, X A kecil. Kita tentukan F1-nya. Kita silangkan. Jadi X A besar, X A kecil. Yang kedua, X A kecil, X A kecil. Yang ketiga berarti X A besar, Y. Keempat, X A kecil, Y. Pertama, ini berarti normal karir. Yang kedua, albino. Yang ketiga berarti normal. Keempat, jadi laki-laki albino. Kemungkinan anak-anak menderita albino adalah 50%. Dari mana 50%? Normal. Ada dua. Albino juga ada dua. Sedangkan total jumlah anaknya semuanya ada 4. Total anak ada 4. Jadi bisa dikatakan untuk albino 50% karena ada 2 anak kemungkinan. Dan normal juga 50% 2 anak. Contoh berikutnya ada brachydactyly, yaitu jari-jari yang memendek. Seperti pada gambar, jari-jarinya memendek daripada jari-jari yang lain. Ini dinamakan dengan brachydactyly. Brachydactyly disimbolkan dengan B besar. Brachydactyly ini bersifat netral. Jadi, jika yang ditentukan adalah B besar, ini berarti letal. Namun, jika B besar, B kecil ini brachydactyly, dan jika B kecil, B kecil, ini normal. Kita langsung tulis parentalnya, berarti laki-laki brachydactyly, B besar, B kecil menikah dengan wanita brachydactyly, B besar, B kecil. Kita tulis gametnya, yaitu B besar, B kecil, B besar, B kecil. Lalu kita tuliskan F1-nya, yaitu silangkan B besar dengan B besar, B besar dengan B kecil dengan B besar, dan B kecil dengan B kecil. Jadi, yang pertama ini B besar berarti bersifat letal atau
meninggal. B besar B kecil sama ya. Dari ini tidak pilih. Ini berarti normal. Untuk presentasinya kita hitung. Kemungkinan anak-anak tidak pilih. Rumusnya sigma penderita dibagi sigma total anak kali 100%. Ini sama dengan sigma penderitanya ini berarti 2 ya, karena ada laki-lakinya ada 2, 1, 2, hapuskan 2, per total anaknya ada 4 kali 100% sama dengan 50%. Dan kemungkinan anak letal meninggal berarti sama dengan sigma penderitanya 1 per 4 kali 100% sama dengan 25%. Dan kemungkinan anak normal 1 per 4 kali 100% sama dengan 25%. Jadi diketahui bahwa persentase anak pada laki-laki adalah 50%. Di sini 50%. Kemungkinan anak letal atau meninggal yaitu 25%. Dan anak-anak yang normal 25%. 25%. Teman-teman semua mendengarkan materi kelainan kromosom. Aku ada soal nih. Soalnya adalah misal wanita karir hemofili menikah dengan laki-laki hemofili. Tentukan persentase anak-anak laki-laki dan wanita yang menderita hemofili. Aku kasih waktu 30 detik ya teman-teman menjawab. Kita langsung bahas ya. Kita tentukan parentalnya dulu, yaitu kita tulisnya laki-laki dulu ya. Laki-laki hemofili berarti X kecil Y menikah dengan wanita normal karir berarti X besar X kecil. Gametnya berarti X kecil Y X besar X kecil. Kita tulis di sini ya. Jika tentukan F1-nya yaitu X kecil disilangkan dengan X besar. Jadi X besar, X kecil. Lalu X kecil disilangkan dengan X kecil. X kecil, X kecil. Lalu Y silangkan dengan X besar. X besar, Y. Terakhir, Y disilangkan dengan X kecil. Yang pertama, berarti ini wanitanya normal karir. Kedua, ini berarti hemofili. Yang ketiga, normal. Yang keempat berarti hemofili. Kita hitung kemungkinannya ya. Pertama, kita hitung dulu kemungkinan
anak-anak hemofili. Tulisnya sama, sigma penderita dibagi sigma total anak dikali 100%. Nah, dengan sigma penderita kita dengan 2. Kenapa 2? Karena hemofili di sini ada 1, 2. Jadi kita tuliskan 2. Total anaknya berarti ada 4. Dikali 100% sama dengan 50%. Yang kedua yaitu kemungkinan anak laki-laki hemofili itu berarti 1/2. Nah, kalau kita kali 100% sama dengan 50%. Itu yang ketiga, lalu kemungkinan wanita hemofili itu sama seperti ini, 1/2 dikali 100% sama dengan 50%. Jadi kemungkinan anak-anak menderita hemofili adalah 50%, dan kemungkinan laki-laki menderita 50%, dan kemungkinan laki-laki menderita hemofili juga 50%, dan kemungkinan wanita menderita hemofili juga 50%. Jadi dari pembahasan kita sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kelainan pada manusia dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu kromosom terpaut X resesif dan terpaut kromosom autosom. Pada kelainan terpaut kromosom X resesif, contohnya ada hemofili dan buta warna, sedangkan contoh kelainan terpaut kromosom autosom adalah albino dan brachydactyly. Jadi sekian dulu ya teman-teman, semoga teman-teman semua bisa lebih paham setelah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.